Okay, meet with me again, Teacher Pika. Okay, now Teacher Pika hope all of us, your parents, and all of you are good in your house, and I see you will be always happy and stay away and far away from COVID-19. Yeah. Okay, now you prepare your thematic 2A. We will study about Matematika. Alright, now we will study about Matematika with the topic mengukur benda, mengurangkan atau menjumlahkan satuan. Ya. But before that, Teacher Pika invite all of us to pray together. So now let us pray. Close your eyes. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for your blessing. Today we meet again in this video. Now we want to study about Matematika. Bless you, bless us, guide us, and teach us so that we can understand well. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We surrender our life into your hand. In the name of Jesus Christ, Amen. Okay. Now, we will study about this. You see on our screen, yeah. The topic that's about jangka sorong. We can see in our thematic book, page 20, halaman 20 ya. Kemarin ada yang ketinggalan dari video teacher sebelumnya. Nah, jadi yang berikut ini adalah alat ukur jangka sorong di mana digunakan untuk mengukur diameter benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya cincin, uang koin, kelereng, dan mur atau baut, ya. Kamu bisa melihat di buku kamu juga. Oke. Next. Nah, ini adalah penggaris dan meteran seperti di video saya yang kemarin. Yang pertama, benda yang panjangnya kurang dari 1 meter atau 100 cm biasanya diukur memakai penggaris. Oke, contohnya sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Yang kemudian kedua, benda yang panjangnya 1 meter atau lebih biasanya diukur menggunakan meteran. Ya, berbeda ya. Kalau tadi penggaris yang kurang dari 1 meter, tetapi kalau menggunakan meteran yang pas 1 meter atau lebih dari 1 meter. Di kelas 1, kalian sudah belajar tentang alat ukur yang tidak baku, yaitu jengkal, langkah, dan depa. Nah, yang bendanya jika diukur menggunakan alat ukur yang tidak baku, pasti hasilnya berbeda-beda. Nah, jika menggunakan alat ukur baku, hasil pengukurannya pasti sama, walaupun orang yang mengukurnya berbeda-beda. Tahukah kamu nama alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang benda? Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Nah, penggaris ini adalah sebuah alat ukur atau alat bantu untuk menggambar garis lurus. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil, misalnya gambar atau ubin. Penggaris atau mistar ini mempunyai satuan panjang yaitu cm, dan untuk skala kecilnya adalah milimeter. Yang kedua adalah metrin atau meteran pita. Nah, meteran pita ini adalah merupakan model dasar penjahit karena digunakan untuk mengukur ukuran bagian tubuh pelanggan maupun digunakan untuk mengukur kain yang akan dipotong. Ukuran yang digunakan di meteran ini biasanya yaitu sentimeter dan inci. Yang ketiga adalah meteran saku atau meteran roll kecil. Meteran ini berfungsi untuk mengukur
mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Alat ukur panjang yang nomor 4 adalah jangka sorong. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Contohnya kelereng, pensil, mur, cincin, dan lain-lain. Yang terakhir adalah meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Meteran roll besar ini dapat mengukur panjang dan lebar tanah. Next, berikutnya mengurutkan panjang benda. Nah, sekarang kamu perhatikan ya, gambar pena itu panjangnya 14 cm, kemudian balok ada 7 cm, dan buku 20 cm. Nah, ketika kita mengurutkan yang dari terpanjang, yaitu buku, pena, dan balok ya. Nah, kemudian yang terpendek itu adalah balok, pena, dan buku ya. Next. Oke, nah sekarang kita belajar untuk mengubah satuan ya. Oke, yang kini kamu jawab ya. Kamu tulis di buku tulis kamu. Kita kerjakan bersama. Oke, nah 100 cm sama dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ketika kita menjawab nomor 1, 2 meter sama dengan berapa senti? Ayo, 200 cm. Ya, kemudian 4 meter. Berapa sentimeter? 400 cm. Oke, ya. Yang berikutnya kamu kerjakan ya, 3, 4, dan 5. Oke, yang berikutnya adalah 100 cm. Berapa meter? Ayo, ada jawabnya di atas ya. 1 meter ya. Kemudian yang kedua, 200 cm. Berapa meter? 2 meter. Oke, nah berikutnya ketiga, keempat, dan kelima kamu jawab ya. Oke, next adalah tangga satuan panjang. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ada juga yang menggunakan cara perkalian atau pembagian seperti ini. Nah, ada kata kuncinya, setiap turun satu tangga dikalikan 10. Ya kan? Nah, jadi sentimeter ke meter berapa tangga nih? 1, 2. Ada 2 tangga ya. Oke, berarti naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti jadi 100. Ya kan? Berarti ya dikalikan 100. Oke ya. Nah, kemudian setiap naik dibagi 100. Ya. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Nah, jadi karena sentimeter ke meter itu naik, maka dibagi 100 karena ada 2 tangga ya. 1, 2, ya kan? Berarti dibagi 100. Nah, kemudian kalau turun satu tangga dikalikan 10. Kita lihat meter ke sentimeter, berapa kali turunnya? 1, 2 ya, ada 2 kali, berarti dikali 100. Oke, nah ini ada contoh nih. 200 cm sama dengan berapa meter? Nah, perhatikan dari sentimeter nih. Ya. Dari sentimeter 1, 2. Nah, naik ya, naik 2 tangga. Nah, kalau naik dibagi kan? Nah, jadi kalau naik 1 tangga dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100. Nah, jadi hasilnya adalah 200 dibagi 100. Berapa hasilnya? 2. Oke, berarti hasilnya 2 meter. Nah, seperti itu ya cara kerjanya ketika menggunakan tangga satuan panjang. Oke, next. Oke, menyamakan satuan panjang. Nah, ini dia menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, tetapi harus kamu samakan dulu satuannya. Nah, contoh soal nomor 1 ya, kamu perhatikan. Oke. 3 meter
tambah 200 cm sama dengan berapa meter? Nah, jadi ketika menyamakan satuan panjang, kamu perhatikan jawabannya. Satuan di jawabannya apa yang diminta? Meter. Nah, berarti kamu harus merubah ini soalnya tadi semua. Kamu harus merubah 200 cm itu menjadi meter dulu. Ya kan? Nah, kalau 3 meter sudah meter ya. Nah, sekarang 3 meter tambah 2 meter sama dengan 5 meter. Ya, jadi sama semua satuannya, ya kan? Sama-sama meter. Oke, next nomor 2. 7 meter dikurang 300 cm. Berapa senti? Nah, dia katanya berapa senti? Berarti senti yang ditanyakan. Nah, jadi harus kamu rubah dulu 7 meter ini menjadi sentimeter. Nah, 7 meter berapa senti? 7 meter itu adalah 700 cm. Nah, sudah sama semua penyebutnya. Jadi tinggal kamu kurangkan 700 dikurang 300 sama dengan 400. Oke, ya paham ya anak-anak teacher ya. Next nomor 3, 5 meter tambah 3 meter. Ya kan? Ini meter sama meter nih. Tapi kamu lihat jawabannya apa yang diminta? Sentimeter. Nah, jadi ini 5 meter dan 3 meter harus kamu rubah menjadi senti. Nah, jadi 5 meter sama dengan 500 senti. 3 meter sama dengan 300 senti. Nah, jadi berapa? 800 cm. Oke ya, paham ya? Gampang ya? Oke, nah sekarang ini adalah membandingkan tinggi badan. Nah, ada di sini 2 orang anak yang bernama Dennis dan Ani. Nah, yang kemudian paling tinggi itu adalah Ani. Kenapa? Tingginya 105. Ya, 105 atau kalau kita rubah ke meter dan sentimeter, 1 meter 5 cm kalau si Ani, ya kan? Kemudian paling pendek itu si Dennis, ya. Dia panjangnya 90 cm. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, berapakah jumlah kedua orang anak tersebut? Nah, jadi jumlahnya adalah 195 cm atau 1 meter 95 cm. Nah, selisih itu berarti apa? Subtraction, pengurangan ya. Berapa selisih antara Dennis dan Ani? Ya, tidak ada dikurang dari yang besar tidak ada dikurang dari yang kecil ke yang besar. Berarti dari Ani dulu baru ke Dennis. Nah, Ani berapa? 105 dikurang 90. Berapa sisanya? Ada 15 cm. Jadi perbedaan mereka adalah 15 cm. Oke. Next. Ya, nah ini adalah sebagian untuk latihan. Oke. Untuk latihan di rumah saya sudah menyediakan beberapa halaman, tolong dikerjakan dengan baik. Dan if you still not understand from my video, please you read your thematic 2E, oke ya. Alright, next, I think that's all for our video. For this video, Teacher Vika hope you always keep healthy and happy and far away from COVID-19. Oke ya, mark level. Bye bye. God bless you.